Kobaran api muncul dari dua toko sembako di Desa Pulau Rakyat Pekan, Asahan, Sumatera Utara, Kamis malam. Warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan diri serta harta benda mereka karena kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk. Api menghanguskan seluruh isi toko karena banyaknya bahan mudah terbakar. Api diduga berasal dari salah satu toko yang ditinggal pergi pemiliknya. 6 mobil damkar dari Asahan, Tanjung Balai, dan Labuan Batu Utara dikerahkan untuk memadamkan api. Ya, awalnya dari ruko sebelah. Sebelumnya Edi Susanto alias Aci melihat dari sebelah rukonya itu ada api. Lalu kemudian dia menyelamatkan anak dan istrinya untuk keluar. Dan selanjutnya ditengoknya di sebelah itu ada api semakin membesar di sebelah rukonya. Dia meminta kepada masyarakat untuk menolong dia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Rumah warga di Semaki Kulon, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ludes terbakar Kamis pagi. Besarnya kobaran api juga sempat membuat warga di kawasan permukiman padat penduduk tersebut panik. Diketahui api pertama kali terlihat dari atap bagian dapur dan menjalar ke seluruh rumah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, bangunan rumah semi permanen tersebut rata dengan tanah. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat ditinggal pergi usai memanaskan masakan. Ya, mungkin karena beliau yang punya rumah itu bilangnya dia tuh jangan apa itu jangan manasi jangan. Tapi dia kan pergi. Oh, habis dia kan juragan ayam di pasar Tebet. Oh, gitu Pak ya. Jadi habis masak ditinggal atau gimana Pak? Guna memadamkan api, 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Tiga balita bermain di sekitar galian pasir tenggelam dan tewas. OTT KPK Bupati Labuan Batu Erik Atrada Ritonga terkait kasus dugaan penerimaan barang dan jasa dilakukan oleh penyelenggara negara. Pangeran Abdul Matin dari Brunei Darussalam melangsungkan pernikahan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Sinjai dan rekan saya. Dan saya Prisa Sopodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, yang siang kali ini kami awali pemirsa dari informasi pertama, yakni kecelakaan di mana sebuah mobil pick-up bermuatan gas LPG tertabrak kereta api di Ciamis, Jawa Barat. Insiden itu menyebabkan satu pengemudi tewas dan satu lainnya luka berat. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah terjadinya mobil bak terbuka bermuatan gas LPG tertabrak kereta api Pasundan di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun Sumur Bandung, Ciamis, Jawa Barat. Mobil terbanting dan terseret sejauh 20 meter hingga masuk ke parit. Proses evakuasi korban pun sempat kesulitan lantaran kondisi mobil yang terbalik dan terprosok ke parit. 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 lainnya luka berat. Kedua korban kemudian dievakuasi oleh warga dan petugas ke RSUD Ciamis. Kejadian bermula saat mobil pickup hendak melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Namun sopir tak mengetahui adanya kereta api yang melintas. Menurut kronologis dan keterangan dari saksi, kendaraan itu ada dari sebelah selatan berarti. Menuju ke utara. Sedangkan untuk kereta itu datangnya dari arah barat menuju timur. Bangkai kendaraan rencananya akan dievakuasi dengan menggunakan mobil derek.
Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin puting beliung, 57 rumah warga rusak parah di Wonosobo. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Diterjang hujan deras dan angin kencang, sejumlah pohon tumbang melintang di Jalan Raya Ngemplak Boyolali, Jawa Tengah. Akibatnya pemirsa, 1 unit sepeda motor ringsek tertimpa pohon tumbang. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berupaya mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa satu motor di Jalan Raya Ngemplak Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis sore. Hujan lebat dan ukuran batang pohon yang besar membuat proses evakuasi berlangsung lambat. Sementara kondisi sepeda motor rusak parah di bagian belakang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena saat pohon tumbang, pemilik sepeda motor sedang berteduh di warung. Ini motornya kena ya? Kena. Jadi pas jatuh tadi masnya di mana? Di dalam warung. Di dalam. Berarti pohonnya kena motor ini? Iya, di bawah. Angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di desa setempat. Pohon menimpa sejumlah rumah warga hingga atapnya hancur. Tadi kan katanya angin kenceng, turun tahu-tahu ya roboh. Apa aja, rumah. Ini pohonnya ya? Iya, pohon jati ya. Tadi Bapak di mana itu pas ada kejadian angin itu? Di waktu itu kan saya masih kerja. Dan saya ditelepon anak saya suruh benahi rumah. Yang kena ini pohon ya? Iya. Petugas masih mendata jumlah kerugian akibat peristiwa ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan rumah warga rusak usai dilanda hujan deras disertai angin kencang dan puting beliung di desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah. Munhar, salah seorang warga mulai memperbaiki rumahnya yang rusak diterjang angin puting beliung. Atap rumah rusak parah dan sebagian dinding jebol. Total 163 rumah rusak, 12 rumah rusak parah, 30 rumah rusak sedang, dan 111 rumah mengalami rusak ringan. Warga yang mengungsi sebagian telah kembali ke rumah masing-masing. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Didi Dono Hartono langsung dari desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah. Halo, selamat siang rekan Didi, bisa Anda gambarkan seperti apa kerusakannya hingga siang hari ini pasca puting beliung kemarin? Baik, selamat siang Bram dan Prisa. Saat ini saya berada di lokasi musibah puting beliung yang berada di desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bisa dilihat pemirsa, beginilah kondisi rumah milik Pak Munhar yang kemarin terkena terjangan puting beliung. Hampir atap hancur karena tertimpa oleh pohon randu yang berada di atasnya. Selain rumah milik Pak Munhar ini, juga beberapa rumah di sebelahnya terlihat hancur, berantakan, dan tidak dapat ditempati. Saat ini Pak Munhar harus mengungsi ke rumah anaknya yang berada di desa sebelah. Namun Pram, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kejadian kronologis ataupun sampai sejauh mana penanganan terkait musibah puting beliung ini, kita akan bertanya langsung dengan warga Pak Muhammad Kholidi. Pak Kholidi, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak bisa diceritain Pak kronologis dari puting beliung yang terjadi kemarin ini, Bapak? Oke, terima kasih. Pada saat angin puting beliung yang terjadi pada tanggal 10 Januari pada hari Rabu di desa Pecekelan kami, sekitar pukul 2:30 sore, hujan lebat disertai dengan petir, kemudian disusul dengan angin puting beliung yang melanda desa kami. Beberapa banyak korban, diantaranya adalah warga tertimpa pohon di sebagian atap rumahnya, kemudian atap-atap berterbangan, kemudian banyak sekali warga yang sangat ketakutan sekali. Pak, dari jumlah warga ini
yang terjadi di beberapa dusun Pak, dan berapa jumlah rumah yang terdampak Pak di 2 dusun ini Pak, di dusun Kliwonan dan dusun Kalilusi ini Pak. Oke, terima kasih. Untuk di desa Pecekelan ini ada 6 dusun, kemudian yang terdampak adalah 2 dusun. Dusun Pecekelan di Kliwonan, kemudian di Kalilusi Pecekelan Sapuran. Untuk hari ini update terakhir sampai dengan 264 masyarakat yang sudah kita data, yang rumahnya mulai dari rumah rusak sedang, rumah rusak ringan, dan rumah rusak berat. Terima kasih ya Bapak Olivia atas pemirsa. Demikian dapat yang kami laporkan langsung dari dusun Kliwonan, Desa Pecekelan, Sapuran, Wonosobo. Kita kembali ke Pram dan Prisa. Oke, Mas Didi, bagaimana sih kemana? Karena kita lihat kan banyak rumah ini yang mengalami kerusakan sangat signifikan, bahkan sampai 75%. Kemana masyarakat mengungsi dan keadaannya sejauh ini seperti apa? Ya, daripada hari pertama kemarin puluhan warga yang rusak, rumahnya rusak-rusak itu harus mengungsi. Sekitar puluhan warga harus mengungsi, tapi sebagian besar mereka mengungsi ke rumah kerabatnya yang tersebar di tetangga desa ataupun tetangga sebelah. Namun sampai saat ini hanya 2 kepala keluarga yang masih mengungsi, diantaranya Bapak Munar ini karena rumahnya hancur, juga tidak bisa ditempati. Sementara rumah-rumah yang lain sudah ada bantuan logistik dari BPBD berupa atap, seng, sehingga kondisi atap bisa diperbaiki dan mereka bisa menempati rumah mereka kembali. Oke, rekan Didi, ini mengingat belasan rumah ini hancur total, apakah ada solusi di pemerintah setempat atau bantuan untuk membangun kembali rumah mereka? Baik Pram, dari saat ini masih dilakukan assessment dari pemerintah setempat, dipimpin oleh BPBD maupun pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Mereka masih mendata jumlah-jumlah kerusakan dan akan mengirimkan bantuan berupa material dan logistik yang dibutuhkan oleh warga. Namun sampai saat ini sebagian besar sudah dikirim, dan terutama bantuan sembako untuk kebutuhan pokok warga sudah dikirim dari kemarin untuk membantu warga yang terdampak. Baik, rekan Didik, terima kasih atas laporan Anda. Semoga kondisi di sana segera membaik dan warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal segera bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Selamat bertugas. Ya, pemirsa, sementara itu pemirsa di Kampung Lumajang, Peuntas, Desa Citrep, Dayakolot, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tanggul penahan aliran Sungai Cigede jebol karena derasnya arus sungai. Jebolnya tanggul penahan aliran Sungai Cigede terjadi sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat pada Kamis sore, dan banjir hingga 30 hingga 50 cm pun merendam rumah-rumah warga. Akibat luapan sungai ini, 72 kakak di RW 7 terendam banjir. Warga menyelamatkan harta benda mereka ke tempat yang lebih tinggi. Sementara pemirsa, warga di Jalan Apandi Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung membersihkan rumah mereka pasca dilanda banjir bandang pada Kamis petang. Ya, pemirsa, tidak hanya genangan lumpur, banjir bandang juga menyisakan material sampah serta bongkahan kayu. Banjir juga merusak rumah dan merendam kendaraan warga. Sebagian warga mulai membersihkan sampah dan sisa lumpur yang menggenangi permukiman mereka. Banjir bandang melanda Kota Bandung terjadi di 4 titik, yakni kawasan Taman Sari, Regol, Dago, dan Braga. Pemirsa, karena menghindari baliho caleg, seorang siswi SMK tewas. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayu Siang. Ya, pemirsa, KPK lakukan operasi tangkap tangan di wilayah Labuhan Batu, Sumatera Utara yang merupakan tangkap tangan perdana di tahun 2024. Bupati Labuhan Batu Erik Adrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9:12 waktu Jakarta. Penangkapan Bupati Labuhan Batu Erik Adrada Ritonga
terkait dengan kasus dugaan penerimaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyelenggara negara di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Selain Erik, 10 orang lainnya juga ikut ditangkap. Di antaranya merupakan kepala dinas di Kabupaten Labuhan Batu dan anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu serta pihak swasta. KPK juga sita uang tunai sebagai barang bukti. Hingga kini masih dilakukan pemeriksaan untuk menetapkan status dari pihak yang telah ditangkap tim KPK. Sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginap di rumah salah seorang warga di Tegal usai berkampanye di Brebes, Jawa Tengah. Ya pemirsa, dalam kesempatan ini Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Ganjar saat berkampanye di berbagai daerah. Kali ini Ganjar berkesempatan bermalam di rumah milik Ibu Waidah, seorang guru honorer. Dan anaknya Fikri Haikal, seorang alumni SMKN Jateng Semarang di Jalan Arjuna, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dapat menghantarkan Fikri ke pendidikan yang lebih tinggi hingga mendapat pekerjaan. Iya, ini nginep di rumah warga yang anaknya alumni SMK Jateng. Jadi rumah ini ternyata dibangun oleh anaknya 80 juta kalau nggak salah. Belum selesai Pak, nanti saya terusin. Waduh, terharu saya. Dan bisa tidur nyenyak, dikasih sarapan, apa namanya kalau nasi sini? Nasi ponggol khas Tegal. Ponggol setan. Kayak apa sih, rames gitu, enak banget. Dan saya senang mendengar cerita orang tuanya, anaknya yang sekolah di SMK Jateng ini budi pekertinya baik, anak yang bertanggung jawab, kerjanya profesional. Ingat orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dalam skala nasional, Ganjar akan menitik tumpukan pembangunan manusia pada pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi sejumlah pesantren di Kabupaten Sampang, Madura. Ya, Mahfud mengaku kedatangannya ke pesantren Sampang menjadi momen nostalgia saat menjadi santri. Kedatangan Cawapres nomor urut 2 Mahfud MD disambut antusias oleh santri saat tiba di Pondok Pesantren Nadatul Tulab, Sampang, Jawa Timur. Mahfud memberikan halaqah kebangsaan bersama dengan tokoh dan masyarakat semadura yang didampingi Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid dan para kiai. Kedatangan Mahfud ke pesantren di Sampang menjadi momen nostalgia karena dulu ia merupakan santri di Pondok Pesantren Sampang. Sementara dalam pidatonya, Cawapres nomor urut 3 itu mengingatkan agar masyarakat tak termakan visi misi yang banyak janji, tapi tidak sesuai dengan track recordnya atau catatan kehidupannya selama memimpin. Pesan saya, tadi kita ini akan memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak boleh berspekulasi. Udahlah milih ini aja, siapa tahu bisa, siapa tahu baik. Tidak boleh. Memilih pemimpin itu harus yakin ini yang lebih baik dari yang lain. Kalau berspekulasi, apalagi hanya karena pendekatan-pendekatan yang sifatnya politis, trading, tahu ya, trading influence itu penggunaan jabatan untuk mempengaruhi orang. Mahfud MD kemudian melanjutkan safari politiknya dengan bertemu sejumlah pegiat UMKM. Dari Sampang, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan juga pendukung saat berkunjung di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kampanyenya, Anies Baswedan berjanji akan membangun iklim investasi yang berpihak kepada rakyat.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut oleh ratusan simpatisan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hadapan para pendukungnya, Anies berjanji memberikan perubahan terhadap iklim investasi di Sulawesi Tenggara, utamanya dalam sektor pertambangan. Ia menyampaikan rencananya untuk membangun investasi padat karya di Sulawesi Tenggara yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tidak hanya itu, Anies juga menilai investasi pertambangan di Sulawesi Tenggara belum berpihak kepada rakyat. Bahkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan memberikan dampak buruk bagi warga Lingkar. Karena itu ke depan yang kita mau dorong apa? Investasi yang menyerap tenaga kerja supaya mereka yang sudah selesai sekolah, kuliah, ada lapangan kerja. Itu nomor satu. Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Ya, pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Kota Bengkulu. Dengan menggandeng artis Raffi Ahmad, Prabowo menyampaikan program andalan paslon 02 di depan para pendukungnya. Dengan ditemani artis Raffi Ahmad dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu. Di depan para pendukungnya, Prabowo menyampaikan salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran, yaitu strategi transformasi bangsa. Prabowo berjanji akan mengajak pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk mengelola sumber alam serta memakmurkan rakyat Indonesia. Prabowo juga memastikan untuk meneruskan program hilirisasi milik Presiden Joko Widodo. Kita akan mengelola kekayaan itu supaya ada nilai tambah yang sangat besar. Nilai tambahnya, saya bersumpah kepada rakyat Indonesia, nilai tambahnya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo kembali menekankan akan menjalankan program makan siang dan minum susu gratis bagi para pelajar di Indonesia jika menang dalam pemilu 2024. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, heboh di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ditemukan baliho dan dim Sukoharjo bersama Capres Cawapres Prabowo Gibran, dan temuan ini tengah ditindaklanjuti Bawaslu setempat. Inilah salah satu baliho yang sempat menghebohkan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam baliho tersebut terlihat foto Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Slamet Riyadi, berdampingan dengan paslon Capres-Cawapres tersebut. Baliho berukuran 3x1 meter ini berada di 3 lokasi, diantaranya di Jalan Persawahan yang jauh dari keramaian, yakni di Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Baliho ini ditemukan oleh warga dan segera dilaporkan pada Bawaslu. Itu ada warga yang melaporkan kepada jajaran kami. Kemudian itu kami tertibkan terkait dengan ini. Bagaimanapun juga itu kami menganggap bahwa ini juga ada upaya untuk menjadikan di Sukoharjo. Seperti itu. Jadi memang harus kami amankan. Kemudian beliau berdua tadi memastikan bahwa TNI dan Polri itu dalam pemilu tahun 2024 ini. Petugas Bawaslu Sukoharjo hingga kini masih menyisir seluruh wilayah untuk mencegah baliho sejenis terpasang kembali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo Letkol Zeni Slamet Riyadi menegaskan bahwa baliho foto dirinya bersama pasangan Prabowo Gibran fitnah. Ia menilai pemasangan baliho dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan tujuan penggiringan opini soal netralitas TNI di pemilu 2024.
Saya menyampaikan klarifikasi yang intinya bahwa yang pertama, saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat atau memasang baleho yang dimaksud. Yang kedua, saya tegaskan bahwa saya beserta anggota jajaran TNI masih tetap memegang teguh netralitas TNI. Dengan adanya temuan tersebut, sepenuhnya saya serahkan kepada Sentra Gakumdu untuk diproses sebagaimana mestinya. Pencatutan foto saya yang disandingkan dengan salah satu paslon capres dan cawapres yang terpampang pada APK spanduk tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan hal itu jelas merugikan saya pribadi dan institusi TNI maupun TNI Angkatan Darat yang selama ini telah memberikan atensi khusus tentang netralitas TNI dalam pemilu yang merupakan harga mati dan mutlak harus dilakukan. Spanduk atau APK yang ditemukan tersebut adalah fitnah yang ditujukan pada saya dan merupakan hoax dan propaganda negatif yang sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan atau memojokkan institusi TNI dengan tujuan penggiringan opini agar masyarakat meragukan netralitas TNI. Dan pemirsa diimbau juga untuk para caleg ketika memasang baliho ini agar tidak mengganggu sarana publik begitu ya, seperti trotoar ataupun juga hal yang lain karena ini dapat membuat kecelakaan. Dan nasib naas dialami oleh seorang siswi SMK di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Korban berusia 17 tahun tersebut harus meregang nyawa usai menghindari baliho caleg yang roboh sepulang sekolah. Ini harus menjadi perhatian bagi para caleg dan dimohon untuk memperhatikan lagi pemasangan baliho di tempat yang aman dan jangan sembarangan mengambil lahan publik. Kejadian tersebut sempat terekam video amatir warga pada Rabu siang dan viral di media sosial. Kejadian naas tersebut diketahui terjadi di jalur alang-alang Amba Desa Sidobulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada video tersebut, korban diduga menghindari baliho salah satu caleg yang menyebabkan sepeda motor korban yang digunakan berboncengan dengan temannya oleng dan akhirnya terjatuh. Menurut penuturan saksi, usai terjatuh korban diduga langsung ditabrak oleh kendaraan lain yang melintas dan menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi. Diketahui korban merupakan siswi dari salah satu SMK di Kecamatan Karanganyar. Dengar ada suara ber gitu. Ya. Keras, Pak? Ya keras suaranya. Terus? Tapi aku belum keluar, dengar suara kayak gitu, jatuh ban pecah apa-apa. Tahu nggak? Terus ada motor parkir depan saya, bilang ada kecelakaan, terus saya keluar. Anak sekolah itu kan menghindari baliho rubuh apa mereng gitu lah ya. Nah, terus menghindari ke sana, terus Innovanya juga melu ngindar ya, ketabrak atau enggak, serempet atau enggak, nggak tahu. Tapi siranya kok hancur ya, berdarah gitu gimana. Saat ini Satlantas Polres Kebumen belum mau memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peduli dengan rakyat kecil, Partai Perindo terus menggelar bazar murah minyak goreng di berbagai wilayah. Seperti dilakukan oleh caleg DPRI Dapil Jawa Timur 6 yang menggelar bazar murah minyak goreng di Kediri dan Tulung Agung. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6, Jenny Letumahina, bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8, Rian Yosep Tampu Bolon, menggelar bazar minyak goreng murah di Posko Pemenangan Perindo, Kota Kediri. Warga yang hadir juga disosialisasikan program-program unggulan pro rakyat dari Partai Perindo seperti KTA Berasuransi dan Gerobak Perindo. Partai Perindo ini orangnya ramah dan membantu rakyat kecil. Mereka melihat langsung bahwa Partai Perindo ini bukan partai pemberi harapan palsu, tetapi langsung mendekati masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat kehadiran Partai Perindo di Kota Kediri. Tidak hanya di Kediri, Jenny Letumahina juga menggelar bazar minyak goreng murah kepada masyarakat di kantor DPD Partai Perindo Tulung Agung. Alhamdulillah bisa membantu Pak mengurangi kebutuhan. Semoga Jenny sukses Pak. Masyarakat di sini khususnya Tulung Agung
sangat bersyukur dan sangat terima kasih dengan bantuan minyak goreng. Mudah-mudahan Perindo saged bisa jaya. Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat lewat program pro rakyat serta menyampaikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Pangeran Brunei Darussalam menikah bak di negeri dongeng. Ikuti kemegahan pernikahannya setelah jeda komersial berikut, tetap di iNews Siang.